Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Jumat di akhir pekan di tanggal 12 Juni 2020? Pastinya bertemu kembali bersama saya Uki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa, Suara Parlemen Petang kami akan menghadirkan apa saja menjadi headline media online, dan juga di hari Jumat ini kami akan menghadirkan sejumlah rangkuman tajuk yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen. Ayu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Uki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, cuma ini kabar terkait dengan pandemi COVID-19 terus bertambah. Betul. Walaupun ini sudah ada masa transisi ke era new normal, tapi sejauh ini dikonfirmasi ada 35.295 kasus ataupun juga pasien positif COVID-19, dan ada sembuh 12.636, meninggal dunia nih di atas 2.000 jiwa. Nih, kalau untuk hari ini kurang lebih ada 979. Ya, masih banyak sekali sebenarnya kasus pertambahannya. Tapi kalau kita ingat juga ini pada tanggal 15 Juni nanti beberapa sektor ekonomi di Indonesia ini akan buka, seperti restoran, kafe. Nanti itu udah akan buka nih di hari Senin. Dan meskipun sudah buka, kita juga berharap nih pemirsa dan juga masyarakat Indonesia pastinya kalau misalkan mau ke tempat umum tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah ya. Apa aja itu? Seperti menjaga jarak pastinya, membawa hand sanitizer, dan juga kalau bisa cuci tangan, harus cuci tangan sampai bersih tentunya. Satu lagi yang Apa belum tuh? menggunakan masker. Betul, itu penting sekali Ya, itu ya. penting banget nih pastinya untuk bagaimanapun pemirsa, walaupun memang harus melakukan aktivitas, sekali lagi protokol kesehatan juga harus terus dilakukan seperti itu ya. Tapi kita tidak akan membahas terkait dengan bagaimana COVID-19 ini terus bertambah setiap harinya. Kita akan langsung saja masuk di headline media online yang terbit pada hari Jumat ini. Pemirsa, headline dari media online yang pertama datang dari sindonews.com. 2 ABK loncat ke laut, pemerintah harus peringatkan Cina. Anak buah kapal atau ABK Indonesia kembali mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. 2 ABK memilih loncat ke laut daripada terus berada di kapal berbendera Cina, Fu Luqing Yuanyu. Dan ini juga pernyataan datang dari Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras kepada pemerintah Cina sebab masih terjadi perbudakan di kapal ikan Cina. 2 ABK berinisial A, 30 tahun, dan juga R, 22 tahun, loncat di perairan Selat Malaka pada 5 Juni lalu. Mereka mengaku tidak mendapatkan waktu istirahat dan makan yang cukup. Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Dan juga kejadian ini menunjukkan tidak ada tindak lanjut serius setelah beberapa waktu lalu ABK Indonesia diberlakukan seperti perbudakan, lalu meninggal dan dibuang ke laut. Dan juga ini keterangan yang tertulis dan juga diterima oleh anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta. Ini bukan kali pertama terkait dengan bagaimana ini ABK ataupun juga anak buah kapal asal Indonesia yang diperlakukan tidak baik dan tidak wajar, tidak manusiawi juga. Betul. Bahkan oleh dari kapal Cina. Ini sekali lagi Komisi 1 dalam hal ini mendorong Kementerian Luar Negeri harus segera melayangkan surat peringatan ya kepada pemerintah Cina. Betul, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi untuk yang kesekian kalinya pasti. Kita beralih ke detik.com. Ini Pertamina, ini rapat umum pemegang saham pagi ini. Direksi bakal dipangkas separuh. Nih PT Pertamina Persero akan menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS hari ini pada pukul 9.30 atau tadi pagi. Dalam rapat umum pemegang saham kali ini, manajemen Pertamina bakal dirampingkan. Berdasarkan sumber detik.com, pada hari Jumat, direksi Pertamina akan dipangkas hanya menjadi 5 posisi. Posisi Direktur Utama yang saat ini dijabat Nike Widiawati tak berubah, begitu juga dengan Direktur Keuangan yang diisi Emma Sri Martini. Ini kita berharap bahwa seharusnya juga nih Pertamina sudah menurunkan harga bahan bakar minyak ya, Yu ya. Betul sekali, dan kalau kita lihat juga sekarang sudah banyaknya beberapa BUMN yang melakukan perampingan di beberapa jabatan yang strategis. Kita lihat semoga nanti di Pertamina ini akan bisa melakukan kebijakan-kebijakan terutama tadi penurunan harga BBM ya. Kita tunggu. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita yang ketiga datang dari kompas.com. Jawa Barat produksi alat rapid test buatan Unpad ITB tingkatkan akurasi sebesar 2 kali lipat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan membuat alat rapid test sendiri bulan depan. Akurasi alat ini diklaim 2 kali lipat dari alat yang dipakai saat ini.
Ini adalah buatan dari Unpad dan juga ITB. Ridwan Kamil juga sempat mengecek kesiapan AKB di Kabupaten Pangandaran pada Kamis 11 Juni lalu. Ridwan Kamil memprediksi gelombang kedua COVID-19 mungkin saja terjadi. Dan cara pencegahannya adalah pemerintah daerah harus sering melaksanakan tes kepada warganya untuk mendeteksi warga tersebut terpapar COVID-19 atau tidak. Kuncinya akan ada euforia dan jangan hanya merasa euforia dan tidak ada kasus. Ada pemudik, keluarga yang juga testing rapid dan ada juga yang bergejala testing. Semakin banyak rasio testing, Ridwan Kamil menyatakan bahwa keadaan ekonomi di masa AKB ini diharapkan semakin aman. Ya, ini kita juga harapkan ini partisipasi masyarakat, karena ada beberapa masyarakat yang menolak untuk dilakukan rapid test karena mungkin ada beberapa hal yang dia merasa sehat-sehat aja, karena juga kita ketahui bahwa COVID-19 ini juga tidak sesuai dengan gejala-gejalanya. Ada juga mungkin orang tanpa gejala seperti itu ya. Betul sekali. Takutnya kalau misalnya kita nih Ki yang masih muda, kita tidak mempunyai gejala, nanti kita akan menjadi carrier dan pastinya akan berbahaya untuk orang tua kita nanti di rumah. Betul sekali. Tadi sudah kami bacakan ke hadapan Anda 3 media online yang terbit pada hari Jumat ini. Kami nanti akan awali rangkuman tajuk sepekan yang pertama ini terkait dengan nasib para perawat. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Menyedihkan nasib perawat di Indonesia. Karena Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI mencatat terdapat 358 aduan masalah tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri para perawat di berbagai daerah yang belum dibayarkan. Padahal ada sekitar 61,73% instansi yang diadukan belum membayar THR perawat berstatus rumah sakit pemerintah dan ada 37,71% berasal dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan swasta. Oleh karena itu, DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker bersama Kementerian Kesehatan memastikan perawat yang belum mendapatkan insentif atau THR dapat segera mendapatkannya, serta meminta pihak rumah sakit segera memberikan THR kepada para perawat tersebut, baik yang berada di RS pemerintah maupun swasta. Pihak rumah sakit harus segera menginformasikan dan memberikan kepastian waktu pencairan insentif atau THR kepada perawat tersebut, sehingga insentif atau THR tersebut dapat cair sesuai dengan besaran yang tercantum pada peraturan yang ada. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap keterlambatan pemberian THR tersebut, sehingga ke depannya hal serupa tidak kembali terulang. Mengingat masyarakat, termasuk perawat, membutuhkan biaya hidup, terlebih di situasi pandemi saat ini. Ya, pemirsa, tajuk yang pertama hari ini membahas mengenai nasib para perawat. Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada para perawat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Bantuan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Marianto. Para perawat khususnya yang masih berstatus honorer tidak hanya mendapatkan potongan gaji tetapi juga tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Rencananya PPNI akan menyampaikan aduan dari tenaga medis di berbagai daerah untuk dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dewan Pengawas Ketenagakerjaan. Sampai saat ini sudah ada 348 aduan, namun di lapangan diperkirakan lebih banyak karena banyak perawat yang takut untuk mengadu.
Sebagian besar aduan didominasi tidak diberikan THR, pemotongan gaji, dan gaji diberikan hanya separuh. Pihaknya juga menegaskan sampai saat ini perawat juga belum menerima insentif yang dijanjikan oleh pemerintah bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Sedih ya bacanya. Sedih sekali Ini pasti. padahal menjadi, kalau misalnya ini menjadi garda terdepan dari ataupun juga bagaimana pandemi COVID-19 ini, para perawat, dokter ini juga mungkin ada sebagian yang juga takut karena nantinya malah ada beberapa perawat yang juga demo seperti itu, unjuk rasa terkait dengan bagaimana pemotongan dan juga belum adanya insentif di, kalau tidak salah, di wilayah Sumatera Selatan, Palembang, akhirnya malah dipecat seperti Betul, itu. soalnya karena sebenarnya perawat ini adalah profesi yang paling rentan tertular oleh kasus COVID-19, dan kalau misalkan ini perawat-perawatnya tidak diberikan tunjangan atau insentif yang cukup baik gitu untuk mereka, bagaimana mereka bisa bekerja dengan maksimal. Betul ya. sekali, tapi juga kalau misalnya melihat dari bagaimana juga informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini juga ternyata dari sekian triliun yang dialokasikan untuk insentif bagi para perawat maupun juga dokter, ini hanya baru beberapa miliar yang turun. Ini kita harapkan sekali lagi bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini akan memberikan insentif dengan sejumlah uang kepada para perawat maupun juga dokter untuk benar-benar direalisasikan. Kita tunggu bagaimanapun ini para dokter, perawat dan juga petugas rumah sakit ini masih terus berjuang untuk bagaimana melawan pandemi dari COVID-19 ini. Kita nanti akan kembali lagi pemirsa terkait dengan tajuk selanjutnya. Ini lonjakan COVID-19 menjelang transisi normal baru. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Lonjakan penyebaran virus COVID-19 menjelang transisi. Masih terjadinya lonjakan penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Untuk itu dibutuhkan strategi pengendalian. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah untuk fokus menekan angka penyebaran COVID-19 di 3 wilayah tersebut dengan meningkatkan rapid test secara masif dan terus melakukan pelacakan histori kontak warga yang dinyatakan positif, serta diikuti isolasi yang ketat sehingga diharapkan dapat benar-benar menurunkan kasus COVID-19. TNI harus bersinergi dengan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di 3 wilayah tersebut, khususnya di titik-titik keramaian sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan PSBB, agar tercapai target kurva penurunan pasien yang terinfeksi COVID-19 di wilayah tersebut. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Pemda mengimbau untuk tidak melakukan pelonggaran PSBB di 3 wilayah tersebut, karena harus mempertimbangkan data atau kurva perkembangan COVID-19 di daerah masing-masing ketika akan menerapkan kebijakan baru seperti new normal. DPR mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di 3 provinsi tersebut, agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas, terutama saat di luar rumah, yaitu dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menerapkan physical distancing, serta menghindari kerumunan massa untuk mencegah tertular COVID-19. Bersama dengan saya Uki Abdul dan juga rekan saya Rahmawati ini terkait dengan topik pada hari Selasa yang membahas terkait lonjakan COVID-19 menjelang transisi normal baru. Ini baru saja pemerintah juga mengumumkan terkait dengan ada 36.406 kasus positif COVID-19 dan diantaranya ada 1.111 yang terkonfirmasi pada hari ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga TNI Polri fokus menekan laju penyebaran virus corona di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan.
Tiga provinsi tersebut mencatat lonjakan kasus baru positif virus corona tinggi dalam beberapa waktu. Belakangan para perawat khususnya yang masih berstatus honorer tidak hanya mendapatkan pemotongan gaji, tapi juga tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Jawa Timur diketahui menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang masih terus melonjak. Bahkan Surabaya sempat menjadi zona hitam COVID-19. Kota Surabaya di Jawa Timur dikhawatirkan menjadi wilayah dengan sebaran corona tertinggi di tanah air. Bahkan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi, secara terang-terangan mengaku khawatir dengan kondisi penularan corona di Surabaya. Joni menyebutkan Surabaya berpotensi menjadi kota Wuhan, Cina, tempat pertama kali COVID-19 ditemukan dan juga mewabah. Ini terkait dengan bagaimana juga mungkin kalau melihat dari bagaimana nih Provinsi Surabaya di wilayah Jawa Timur ini menjadi salah satu pusat dari penyebaran COVID-19 yang juga begitu masif seperti kita ketahui dengan tingkatnya ataupun juga zonanya hitam seperti itu, yang dikhawatirkan juga ini nantinya akan menyerupai kota Wuhan di Cina. Nah, ini jangan sampai sebenarnya, dan mungkin kalau kita lihat juga nih karena minggu depan sudah mulai ada masa new normal atau masa transisi seperti itu ya. Bisa dilihat lagi tuh, dipertimbangkan kembali nih bagaimana di Surabaya, apakah akan benar-benar diterapkan atau tahan dulu karena ini persebarannya masih sangat mengkhawatirkan pastinya. Ya, nanti akan kami lanjutkan dengan topik selanjutnya pemirsa terkait dengan bagaimana nih mungkin Anda salah satunya yang merasakan tarif listrik yang membengkak 1 bulan terakhir ini. Pastikan Anda tetap menyaksikan Suara Parlemen Petang. Tagihan listrik melonjak. Padahal harga minyak anjlok. Di tengah harga BBM dunia anjlok dan dolar anjlok, tapi tagihan listrik malah melonjak. Dan ternyata tidak hanya dialami oleh sejumlah pelanggan biasa, tapi hampir semua pelanggan mengalaminya, bahkan melonjak hingga 100%. Dia menyebutkan lonjakan tersebut akibat peningkatan konsumsi yang memang terjadi seiring kebijakan beraktivitas dari rumah dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tagihan naik tidak cuma 60%, tapi mencapai 100%. Karena semenjak PSBB, AC menyala dan semua aktivitas dilakukan di rumah. Sebelumnya, masyarakat pun mengeluhkan kenaikan tagihan listrik yang harus dibayar oleh mereka. Padahal PLN memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik karena kenaikan listrik sudah berlangsung dari bulan Januari hingga April. Untuk itulah DPR meminta PLN melakukan evaluasi harga listrik. Hal ini mengingat harga minyak dunia yang sudah turun. Justru harusnya listrik PLN juga ikut turun. Tapi sayangnya PLN tidak menjelaskan bahan baku listrik yang turun, tapi harga tetap tinggi. Bukankah dulu alasannya kenaikan listrik karena harga minyak dunia yang tinggi?
Ya, pemirsa, selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak konsumen merasakan kenaikan tagihan listrik. Hal ini membuat PLN mengubah skema perhitungan untuk tagihan bulan Juni 2020 agar tidak memberatkan pelanggannya. Dalam skema baru itu, PLN hanya menghitung kenaikan tagihan listrik bulan ini maksimal 40% dari bulan sebelumnya. Sisa tagihan yang belum terbayar atau 60% dari lonjakan tagihan akan dibagi rata-rata dalam 3 bulan ke depan. Dan ini pernyataan datang dari Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan dari PT PLN Persero. Seluruh data pelanggan diperiksa satu persatu, akibatnya tagihan pelanggan yang biasanya sudah terlihat pada tanggal 2 atau 3 setiap bulan baru dapat diakses pada 6 Juni lalu. Bob pun meminta maaf akibat keterlambatan ini. Ini banyak yang men-screen cap terkait dengan bagaimana tagihan listrik di bulan Mei dan juga Juni. Tapi kalau misalnya melihat ini bagaimana juga harusnya pemerintah dalam hal ini perusahaan listrik negara ini memberikan keterangan atau juga informasi mengapa tagihan listrik ataupun juga masyarakat ini membengkak seperti itu, dan mungkin memang ada salah satu informasi juga karena mungkin banyak yang melakukan aktivitas di rumah seperti AC-nya jadi nyala terus juga jadi menyebabkan tagihan listrik nyala. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya kemarin juga ada beberapa forum nih yang membahas bahwa tagihan BPJS dan listrik ini memang dinaikkan ketika masa pandemi ini karena sebenarnya katanya ini ada beberapa pos yang masih harus dialokasikan. Kita berharap semoga ini tidak benar juga ya, dan semoga keputusan ini tidak diambil oleh pemerintah karena pastinya berat untuk bayarnya di masa seperti ini. Sudah banyak yang kena PHK, banyak yang industri tutup, gaji dipotong, lagi-lagi tambahan listrik naik, BBM tidak turun, BPJS akhirnya kemarin MA sudah memutuskan menolak penaikan, tapi ternyata pemerintah melakukan kenaikan lagi. Ini seperti ini ya, mendapatkan cobaan bertubi-tubi rasanya ya. Kita harap sekali lagi bahwa nantinya ini bisa segera berlalu pastikan, dan pemirsa tadi sudah akan membacakan ke hadapan Anda terkait dengan headline media online dan juga rangkuman tajuk sepekan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Saya Uki Abdul juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.